Presiden Prabowo Subianto dengan tegas tidak akan mentoleransi tindakan anarkistis yang bersembunyi di balik jargon demokrasi. Kepala negara memastikan tidak pernah mempersoalkan kritik melalui demonstrasi, asalkan disalurkan sesuai jalan konstitusi. Tapi bila unjuk rasa itu memilih jalur anarkistik dengan merusak fasilitas umum, membakar gedung milik negara, hingga menjarah, maka pemerintah tak sungkan untuk menindak tegas. Tak hanya kerusakan fisik, aksi anarkistis ini juga turut merenggut nyawa mereka yang tak berdosa. Tercatat, terdapat 8 orang meninggal dunia selama demonstrasi Agustus lalu. Sejumlah petugas yang mengamankan aksi pun ikut menjadi korban dan tak sedikit yang terluka. Lantas sikap tegas seperti apa yang akan diambil agar aksi anarkistik penebar ketakutan tak lagi terjadi? Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tak hanya arahan dari Presiden Prabowo, tapi siapapun kita semua pasti sepakat bahwa penyampaian aspirasi dengan tindakan anarki tidak dibenarkan. Apapun dalihnya, kan Arif Fadil ya. Dan kita percaya bahwa sebenarnya apapun aksi yang dilakukan, vandalisme, perusakan, penjarahan, ini pasti bukan orang-orang yang kemudian menyampaikan aspirasi di awal. Itu kan, itu harus clear terlebih dahulu di situ. Oknum yang mencoreng jalannya penyampaian aspirasi demokrasi. Nah, ini dia nih, menjadi pembahasan kita di pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Pertama ada Mas Ridwan Habib selaku analis intelijen. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Pengamat ya. Pengamat intelijen. Dan juga ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Kita sebenarnya ingin tanya dulu gitu ya. Mengapa sih kemudian haruskah setiap aksi unjuk rasa pasti kemudian ditunggangi dengan aksi anarkis, Pak Ari? Kenapa hingga saat ini masih berlaku ya hal seperti itu? Ya memang itu sejak saya lihat, saya jadi polisi ya, dan kemudian sejak masalah unjuk rasa itu menjadi problem yang paling banyak terjadi di Indonesia ini ya, terutama setelah reformasi ya itu ya. Itu kan kebebasan penyampaian pendapat. Itu pola polisi untuk menangani itu sudah berubah total tuh. Ada undang-undang apa itu penyampaian pendapat di muka umum itu pola penanganan polisi itu beda sudah. Seperti kalau dulu kan kita menangani unras itu kan eksesif gitu ya. Mengamankan, tapi mengamankan orang-orang yang menyimpang gitu. Tapi kalau sekarang dengan ada polisi setiap menghadapi orang unjuk rasa itu, satu tugas pokoknya adalah melindungi yang mempunyai hak untuk menyampaikan itu bisa berlangsung secara damai. Makanya bunyinya tidak minta izin, tapi memberitahu supaya kan gitu kan, memberitahu bahwa besok kita akan mengadakan unjuk rasa. Maka kita luruskan ya Pak Ari ya. Artinya pengunjuk rasa yang seakan-akan berhadapan, nah ini narasinya kan, berhadapan dengan aparat keamanan. Sebetulnya aparat keamanan itu sebetulnya sedang melakukan pengamanan terhadap si pengunjuk rasa. Ya, tugas pokoknya adalah mengamankan orang yang unjuk rasa. Makanya bunyinya tidak minta izin tapi pemberitahu. Supaya polisi bisa menyiapkan pasukan sebanyak apa yang kira-kira berapa orang sampai di mana sehingga dia bisa aman. Tetapi Pak, di setiap unjuk rasa itu Pak, pertama kali pendemo yang murni itu bagus, ngomong yang menyampaikan aspirasi. Tapi selalu nanti akan ditumpangi oleh perusuh-perusuh yang akan menimbulkan onar ketika pendemo ini sudah capek atau sudah mau bubar.
Karena kalau sudah bubar kan berarti kan polisi tugasnya adalah membubarkan Iya. sudah habis Iya. waktunya kan. Iya. Ada batas Nah, waktu. pada saat mengusir inilah kemudian dipancing-pancing lah supaya berbuat kekerasan, kemudian di syuting lah, itulah kekerasan yang banyak sekali polisi yang itu. Itulah yang selama ini yang saya hadapi. Oke, tapi artinya begini Pak, dibenarkan tidak bahwa dari pernyataan Anda tadi, orang yang kemudian di awal menyampaikan aspirasi tuntutan ini berbeda dengan para provokator? Ya paling beda, itu yang sering dituduhkan pada kita tuh, bedakan dong Pak antara orang yang baik dengan yang buruk. Kita kalau sama-sama mahasiswa digebukin. Masalahnya itu kan gini Pak, kita bagaimana mau membedakan orang yang di lapangan yang demo gitu kayak gitu. Sementara publik sudah sudah dicekoi dengan polisi mesti mukul-mukul, buktinya ini kan kayak gitu. Kok nggak berubah-ubah dari dulu loh gitu. Padahal kita itu ya Pak, satu memberikan kebebasan tapi menangkap orang yang anarki itu tadi. Akibat dibebaskan itu kan merajalela kemarin tuh. Anarki dengan seenaknya sendiri. Tadi Pak Ridwan tanya saya, Pak kok polisi kelihatan rugi-rugi, ragu-ragu itu kenapa? Itu Pak, kalau kita langsung konfrontatif, martir Pak. Kalau Itu langsung ya. pada saat itu juga. Kalau saat itu kita kemudian tangkis dengan sesuai SOP itu, Iya. martir itu Pak nanti. Itulah yang dikehendaki oleh para perusuh ini tadi. Nah sekalian Pak, kalau tadi Pak Ariantos tadi kan mengatakan kalau pada saat itu langsung begitu. Iya. Saya jadi ingat pernyataan dari Kapolri memang setelah mendapat briefing dari Presiden Iya. bersama dengan yang lain. Artinya gini, haram hukumnya Mako dimasuki oleh massa. Ya. Ya. Bisa dilakukan tindakan tegas dengan menembak peluru karet seperti itu. Ya. Nah, kenapa pada saat itu terjadi tidak dilakukan hal Sebelumnya kan? Iya. Ya, sebelumnya. Ya sebelumnya itu tadi kita ya pengalaman ya Pak. Kalau kita sedang menghadapi demo yang sangat massal, itu kita nggak boleh langsung sesuai prosedur kita pasang Karena kematian. tujuannya tadi melindungi itu tadi. Iya itu karena kita memperhitungkan ekses Pak. Kita sudah tahu Pak itu memang sudah dibikin oleh perusuh tadi untuk menciptakan martir itu sehingga dia akan berbuat seperti yang saya Artinya ada pihak-pihak yang ingin membuat Udah citra pasti. polisi jelek gitu. Bukan untuk menimbulkan kerusuhan, bukannya citra polisi aja. Nah, Timbulkan kerusuhan gitu ya, sehingga polisi kemudian kan akhirnya kan kalau melawan dengan secara normal gitu ya, nanti timbul korban. Ya. Korban itu satu kemudian akan menjadikan masif, perangai masif. Itu yang nggak dikendaki. Kemarin makanya polisi kan seakan-akan seperti ojol itu kemarin. Saya udah prediksi. Ini pasti akan meledak seluruh Indonesia sebenarnya. Betul, nggak sampai itu malamnya langsung serang, markas Brimob diserang. Dalam hal itu nggak boleh Brimob itu mempertahankan ini markas saya dengan kekerasan. Enggak. Makanya ditunggu dulu sampai agak meledak, barulah ada angin dari Pak Presiden itu. Dari penjelasan Pak Arianto ini, sebelum saya ke Mas Ridwan, artinya bisa sebetulnya pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Agustus kemarin itu, ya sebetulnya tanggung jawab pengendali massa keamanan di beberapa wilayah tanah air begitu, pihak kepolisian Republik Indonesia ya seharusnya. Ya memang harus sampai sekarang pun selama itu dalam keadaan normal ya memang itu polisi ditugaskan untuk menanggulangi keamanan di Indonesia. Tapi dia punya taktik, punya strategi kan. Yang penting kan endingnya adalah akhirnya situasi dengan baik. Nah, kalau kita tuh kemudian setiap ada gangguan langsung kita hantam dengan represi. Kalau itu bisa menimbulkan ledakan kan itu kita Tapi narasinya jadi begini Pak yang beredar kemarin. Kok nampaknya pihak keamanan polisi nampak membiarkan. Ini apa polisi kebobolan apa seperti apa? Karena aksinya anarkinya di luar nalar gitu. Terpaksa dibiarkan. Karena kalau kita antisipasi, itulah yang dikehendaki oleh perusuh itu tadi untuk menciptakan yang gede. Kita Jadi tahu. Polri sudah menangkap message. Sudah membaca itu Pak itu. Oke. Gitu. Jadi bukannya kita tuh membiarkan kemudian takut, bukan. Oke. Mas Ridwan, dari aksi kemarin, dari amatan intelijen ya. Benar itu kata Pak Ari itu yang mengatakan bahwa ada pesan sebetulnya yang ingin disampaikan bahwa kami menginginkan chaos seperti itu. Sebelum ke sana saya kira evaluasinya panjang Mas Arief. Setidaknya ada 3 hal. Pertama adalah evaluasi dalam konteks intelijen. Tugas utama intelijen itu adalah mencegah terjadinya pendadakan strategis. Iya. To prevent strategic surprise. Atau foresight the future, meramalkan masa depan. Yes. Artinya tugas intelijen itu sebelum terjadi. Sebelum terjadi, beda dengan reserse setelah terjadi, tapi tugas intelijen mencegah sebelum terjadi. Nah, pertama evaluasi intelijen besar-besaran nih, tidak hanya di BIN, tidak hanya di Baintelkam Polri, tidak hanya di BAIS, di semua institusi yang punya lembaga intelijen. Kenapa
situasi ini tidak diprediksi sebelumnya. Itu dia. Gitu ya. Apakah itu sebelum tanggal 25 Agustus maupun setelah 25 Agustus. Karena demo 25 Agustus itu ada jeda, tanggal 26 tidak ada demo, tanggal 27 tidak ada demo, baru tanggal 28 ada demo teman-teman buruh, dan disitulah ada beberapa yang dianggap kemudian provokator, lalu terjadilah Afan. Jadi pertama evaluasinya adalah evaluasi intelijen. Satu. Yang kedua, tadi saya sependapat dengan Pak Arianto tadi, bahwa dalam konteks pengamanan massa di lapangan, ini harus ada perbaikan metode penanggulangan massa. Bagaimana kita menghadapi massa yang chaos, bagaimana menghadapi riot, itu harus kemudian dihitung benar dan dievaluasi yang salah. Misalnya, ketika situasi belum riot, perlukah rantis BRIMOB diturunkan? Nah itu ya, ini misalnya ya. Ketika belum chaos, perlukah rantisnya ada? Ataukah cukup misalnya dengan ibu-ibu Polwan? Cukup dengan Sabara. Ini sebelum chaos ya. Sebelum chaos. Bagaimana misalnya susunan tactical floor game-nya? Misalnya depan Polwan, tengah Sabara tanpa tongkat, belakangnya Dalmas dengan tongkat, belakangnya dengan ini, baru Brimob paling belakang. Paling belakang. Gitu kan? Nah ini saya kira juga harus jadi evaluasi ke depan. Bukankah terbiasa kan kalau kita selalu bicara tactical floor game itu ketika misalnya mau ada momentum libur panjang Betul, dan sebagainya. betul. Artinya kan ini kan menjadi SOP dong untuk Ya makanya ini inline dengan yang pertama tadi. Apakah ada feeding intelijen? before ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Kapolri, apakah Bapak Kepala BIN pada tanggal 25 Agustus mendapat feeding bahwa akan ada demonstrasi yang berujung kemungkinan rusuh? Nah ini kan pertanyaan nih, Komunitas intelijen harus menjawab ini. Tentu saja tidak di TV One, di internal mereka. Itu dia. Mas Ridwan, tapi begini. Nah yang terakhir masih ada nih, Maria. Masih kan 3. 1 intelijen, 2 tactical floor game, 3 adalah metode komunikasi. Komunikasi di media sosial pemerintah ini keteteran. Informasi berlimpah di medsos, counternya nggak ada. Tidak ada satu pusat krisis komunikasi yang bisa menjadi rujukan bahkan media. Kalau kantornya dengan menyetop platform media sosial, akhirnya kan kepepetnya begitu. Komunikasilah dengan TikTok dan sebagainya menjadi tidak ada live gitu. Tetapi karena ini sudah situasinya mulai berangsur normal, saya kira izinkan bersaran, kami mengusulkan ada semacam protap evaluasi terhadap sistem krisis komunikasi. Ketika nanti terjadi krisis komunikasi, siapa yang akan di depan menjadi pusat juru bicara? Menkomdigi, Mbak Mutia? Mas Hasan Nasbi, PCO, atau siapa? Bukankah itu nanti akan melanggar kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat? Tidak. Ini kan bukan kemudian mematikan aspirasi. Dia memberikan jawaban-jawaban. Misalnya nih, tadi ada pertanyaan Mas Arief tadi sebelum kita live. Ada orang kelihatan mukulin polisi tapi masuk ke sebuah medsos ya? Based on medsos. Siapa yang boleh nganter? Yang nganter harusnya medsosnya Polri. Dan itu harus cepat ya? Harus cepat karena kita di medsos ini hitungannya menit. Betul. Itu viralitas ini hitungannya menit. Nah, saya kira 3 hal ini, Mas Arief dan Mbak Maria. Pertama, evaluasi intelijen. Kedua, evaluasi tactical floor game penanganan di massa. Yang ketiga adalah evaluasi komunikasi krisis. Nah, itu. Jadi memang intelijen karena bergeraknya kan sebelum kejadian terjadi, gitu kan, Mas? Ataukah mungkin sebenarnya memang sudah diketahui bahwa akan ada aksi massa semacam ini, tapi pesan yang tadi maksud Pak Ari itu sudah disampaikan nggak tuh? Tapi tak terprediksi akan sebesar ini karena kasus Afan misalnya. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak berada dalam komunitas itu. Jadi kalau secara teoritik, intelijen ini ada 4 kegagalan. Teori intelijen, teori kegagalan intelijen. Kegagalan yang pertama adalah kegagalan pengumpulan informasi. Jadi agen di lapangan nggak dapat info valid. Ini kegagalan 1. Kegagalan 2, sudah dapat info tapi kegagalan analisa. Jadi infonya masuk ke analisnya gagal menganalisa. Kegagalan nomor 3 adalah kegagalan di user. Infonya sudah benar, analisnya sudah benar, disampaikan ke pimpinan, mohon maaf, sama pimpinan dianggap nggak relevan, masuk ke laci. Nah ini kegagalan 3 nih. Abaikan saja. Maka kemudian terjadilah krisis, baru kegagalan 4. Kegagalan 4 adalah kegagalan kontra intel. Kemarin itu menurut saya 4-4-nya terjadi. Kegagalan 1 terjadi, kegagalan 2 terjadi, kegagalan 3 terjadi, kegagalan 4 terjadi. Sefatal itu Pak Ari? Ya itu pandangan intelijen. Pengamat intelijen. Saya tidak bisa menyanggah bukan menyanggah. Tetapi saya hanya ingin menerangkan apa yang terjadi dan berdasarkan pengalaman saya.
menurut saya ini pengamanan unras massal ini ya, yang terjadi sekarang ini paling dahsyat yang dihadapi polisi sejak polisi itu ada. Yang ini? Ya. Yang kemarin itu. Lebih besar daripada 212. tantangannya itu pada waktu dulu 212. Karena kalau dulu itu ya isu yang akan muncul itu ya, unras yang akan muncul itu dulu cuma single factor aja. Apa isunya kan cuma dulu ya pergantian pimpinan apa tidak percaya pada ini dan sebagainya. Cuma itu. Tahun ini saya hitung-hitung itu ada 8 paling tidak 8 isu. Iya. Isu politik, Mas Gibran, Jokowi ini isu politik gitu. Itu masih ada itu yang kan yang kedua kali isu ekonomi, kebijakan pemerintah yang pajak naik ini dan sebagainya. Isu tidak percaya sama DPR. Arogansi, ini. Isu kebencian pada polisi yang terus digembar-gemborkan. Itu semua, Pak. Masing-masing kan punya kelompok yang gampang disulut. Itulah kemarin itu ya kita membaca ya. Inilah hebatnya para perusuh itu ya, memanfaatkan potensi-potensi itu. Saya ditambah lagi, Pak. Ajakan-ajakan besok mau demo, Pak. Masa bunyinya besok ya anak-anak bunyinya kan anak-anak di bawah itu dia ajak. Besok kita ikut-ikut demo ya. Bakar. Kemudian itu kalau ada intelijen masuk, bunuh dia, bawa bom molotov. Open ya, terang-terangan ya. Media kayak gitu. Iya. Ini saya sayangnya ya. Yang kayak gitu tuh kemarin saya udah sampaikan pada teman-teman ini. Ini yang kayak gini ini mah nggak bisa ditangkap saya tanya. Nah itu, iya. Jawabannya Pak, nggak bisa Pak, karena belum ada kejadian di lapangan. Inilah makanya itu bisa diantisipasi belum? Saya sarankan pada kesempatan itu masuk, ini Pak, untuk pidana masuk itu, Pak? Bukan, saya ini saran kepada MK ataupun siapa pembuat undang-undang. Dibedakan dong. Yang namanya ajaran kebencian itu nggak bisa diproses kalau belum ada di lapangan. Harus dibedakan. Kalau ajakan ini kira-kira menimbulkan huru-hara, dibedakan dong, ini termasuk yang bisa ditangkap. Harus terjadi dulu kayak gitu kan? Iya, itulah. Itu jadi di tengah-tengah kayak gini nih, memang kalau mengatasi kayak gini nih Pak, tidak hanya cukup pada polisi itu tadi Pak, prediksi itu Pak, itu saya sejak dulu dari Kapolda, dari Kapolri sudah terapkan itu Pak. Tetapi ini nggak bisa berjalan ya Pak, karena sini terlalu dahsyat Pak. Kejadian di lapangan itu terlalu dahsyat ya, sehingga dan kita udah memprediksi itu, bayangkan Pak Iqbal ngomong akan 10.000, 100.000 di sini kadang itu ya, secara nalar Pak. Kekuatan polisi itu Pak tidak akan mungkin Pak menghadapi masa yang sebanyak itu. Yang masa baik pun kita susah, apalagi anarkis. Jadi memang sekarang ini kemarin itu terberat ya, sehingga risikonya kayak gitu Pak. Gitu. Baik. Mas Ridwan, satu hal tentunya yang publik saat ini pagi ini bila nonton layar kaca kita saat ini ingin tahu gitu loh. Benarkah tudingan-tudingan ada yang mengarahkan, ada yang mendanai bahkan dan lain sebagainya? Saya ingin ulas itu dengan Mas Ridwan di segmen berikutnya ya Mas ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Kami akan kembali saat lagi.